Sampurasun, salam rahayu, salam mulia, salam sejahtera, salam sadulur papat kalimat pancer di Sabang sampai Merauke. Wabil khusus salam-salam buat Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pembahasan konten YouTube kali ini, saya akan membawakan atau membahas atau menjelaskan tentang kemunculannya sosok Satria Piningit atau sang satria ini yang akan muncul, dan akan membahas dengan yang disebut 4/4 kelima pancer dan hubungan Satria Piningit dengan 4/4 kelima pancer ini sendiri. Sebelum saya membahas ke dalam pembahasan munculnya sang satria ini, terlebih dahulu saya akan membahas tentang 4/4 kelima pancer itu sendiri. Kalau saya merujuk ke dalam pembahasan ataupun penetapan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno dulu, Bapak Presiden Insinyur Soekarno telah menetapkan di tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan untuk bangsa kita. Kalau saya lihat dalam pemahaman saya, dari angka 17 itu sendiri itu mengandung arti ataupun makna. 17 itu adalah, kalau saya ambil dalam ilmu keagamaan, itu adalah jumlah rokaat pada sholat. Karena di dalam satu hari satu malam sholat wajib itu berjumlah 17 rakaat. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya itu berjumlah 17 rakaat. Dan angka 17 itu adalah 1 ditambah 7 yang berjumlah 8. Angka 8 ini menurut pemahaman saya yang saya miliki, 8 ini adalah 8 arah penjuru angin. Ini menurut pemahaman pribadi, diri saya pribadi. Sedangkan kalau diambil dalam tahunnya 1945, 9nya itu adalah 9 wali songo yang ada di tanah Jawa ini. Sedangkan 1 ditambah 9 itu adalah 10 kepada wali tunggal. Itulah arti dari angka 19. Sedangkan dari angka 45 itu mengandung arti 4/4 kelima pancer. Dan 4/4 kelima pancer itu sendiri, ini menurut pemahaman saya, itu adalah pembahasan dari versi Sangsekerta adalah 4/4 kelima pancer. Sedangkan kalau dari pembahasan yang lain, 4/4 kelima pancer itu sendiri adalah timur, barat, selatan, utara. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Nurbanyu, Nurbayu, Nurgeni, Nurbumi. Sedangkan kalau dibahas dalam ilmu keagamaan, itu adalah syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Dan bisa disebut juga atau dibahas juga ataupun dikatakan sidik, tabligh, amanah, dan patonah. Itulah yang disebut dengan 4/4 kelima pancer. Itu menurut pemahaman yang saya miliki. Dan kapan kemunculannya sang satria ini? Sebenarnya sang satria Piningit ini
sebenarnya sudah muncul. Pada saat ini pun sudah muncul, sudah ada. Akan tetapi kalau merujuk ke dalam pembahasan naskah Jangka Jayabaya yang mengandung arti Jangka Jayabaya, jangka itu adalah sebuah waktu, berarti waktu Jayabaya. Dan kalau saya katakan dalam konten ini, waktunya Jayabaya ataupun Jangka Jayabaya ini adalah akhir 2022 ini ataupun awal tahun 2023. Disitulah Satria Piningit akan muncul di permukaan dan akan diketahui oleh semua orang banyak. Kenapa saya bilang begini? Karena di akhir 2022 ini ataupun di awal 2023 ini akan banyak sekali goncangan. Entah itu dari bencana, dari materi, akan banyak sekali pabrik yang gulung tikar, perekonomian yang menurun secara drastis. Bencana di mana-mana. Ini sudah kehendak. Ini sudah waktunya. Waktu dari Jangka Jayabaya. Sudah tidak bisa dielokkan. Sudah tidak bisa dihentikan. Jadi yang 4 zat ini, 4 elemen ini yang disebut dengan zat angin, zat air, zat api, dan zat tanah akan bergerak secara serentak. Dan saya katakan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi ini berlaku di seluruh negara, khususnya di seluruh alam jagat ini. Saya meyakini ini semua. Banjir akan terjadi di setiap pelosok daerah, di setiap negara. Begitupun dengan angin puting beliung, dengan gempa bumi, dengan longsor, kebakaran, dan air laut yang akan naik. Dan kalau saya bisa katakan, rendahnya itu di ketinggian 10-15 dan tingginya 25-30 meter. Ini khusus di perairan Indonesia. Saya meyakini ini semua. Dan gempa yang akan terjadi di Nusantara ini, di negara kita ini, di atas 8 skala. Dan bisa terjadi 8,2, 8,5, sampai 8,7 akan terjadi. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya juga mendapat bisikan daripada leluhur Nusantara ini. Beliau menitipkan pesan. Dan apa hubungannya Satria Piningit dengan 4 kalimah pancer? Dan kalau saya jelaskan, saya bahas, ini jelas ada hubungannya Satria Piningit atau sosok Satria ini dengan 4 kalimah pancer ini. Kenapa? Karena sosok Satria Piningit yang asli adalah yang bisa menggerakkan, yang bisa mengendalikan 4 zat, 4 elemen yang sedang terjadi di bumi ini. Itulah sosok Satria Piningit yang asli, yang bisa mengendalikan 4 unsur.
yang bisa mengendalikan 4 zat, 4 elemen ini. Karena Satria Piningit yang asli bisa berkata, bisa berbuat, dan bisa menghentikan. Dan kalau pribadi diri saya mengatakan dalam konten kali ini, sosok Satria Piningit ini akan muncul di awal 2023 ini. Bukan hanya Satria Piningit yang asli, akan tetapi Satria Piningit yang mengaku-ngaku akan banyak. Bukan 1, bukan 10, bahkan ratus. Dalam pembahasannya masing-masing, dalam pemahamannya masing-masing, dalam jagoannya masing-masing. Itu kalau dikatakan oleh Bapak Ki Dharma Kunchara dalam kontennya. Dan saya meyakini itu semua. Kemungkinan besar di tahun awal 2023 ini, sosok Satria ini akan muncul di permukaan. Akan diketahui oleh orang banyak. Karena mau tidak mau ini udah gerak Sang Maha Pencipta. Udah gerak para leluhur Nusantara. Dan oleh gerak alam ini. Karena tidak akan ada yang bisa menghentikan bencana di mana-mana selain sosok Satria ini sendiri. Ini akan banyak yang mengaku-ngaku sebagai Satria Piningit maupun pemuda pengembala ataupun bocah amo. Akan banyak sekali. Dan yang telah disebutkan dalam konten Bapak Ki Dharma Kunchara, nanti akan ada suatu pemilihan, akan ada suatu penyaringan. Dan saya meyakini itu semua. Karena itu akan terjadi. Karena saking banyaknya yang mengaku-ngaku sebagai Satria Piningit, maka akan diadakan suatu penyaringan, pemilihan yang mana yang asli sosok Satria itu sendiri. Akan tetapi kita harus benar-benar teliti dalam memilihnya itu. Jangan sampai asal-asalan memilih. Karena sosok Satria Piningit yang asli, dalam pembahasannya nanti, dalam pemahamannya nanti, dan dalam setiap ucapan yang akan dia nanti ucapkan di dalam pemilihan atau penyaringan nanti, itu akan dipahami oleh para ahli agama, oleh para ahli filsafat, oleh para ahli spiritual, para ahli kiai, ulama, para ahli batin, dan sebagainya. Dan bukan hanya itu. Dalam pembahasannya nanti, pemahamannya nanti, pembicaraannya nanti, yang dikemukakan nanti oleh satria-satria ini yang akan disaring, yang akan dipilih, itu akan dimengerti bukan hanya oleh orang Islam saja, akan tetapi akan dimengerti oleh yang 5 agama ini. Yang 5 agama ini akan mengerti apa yang dibicarakannya nanti. Kenapa saya bilang yang 5 agama ini akan mengerti? Karena sosok Satria Piningit ataupun Imam Mahdi ini bukan diketahui oleh orang Islam saja, oleh agama kita saja.
Akan tetapi yang 5 agama ini mengetahuinya, karena mereka pun memiliki kitabnya masing-masing, memiliki pembahasannya masing-masing, memiliki versinya masing-masing. Contoh umat Islam, agama kita, menyebutkan dengan sosok Ratu Adil ataupun Al-Mahdi, Satria Piningit. Itu menurut versi kita. Sedangkan menurut versi agama yang lain, itu berbeda. Contoh dalam Hindu ataupun Buddha, ada yang menyebutkan dalam versinya masing-masing yang bisa mengendalikan 4 unsur. Dan ada yang membahas dalam versinya masing-masing itu sendiri dengan menyebutkan bersosok Batara Kresna, bersifatkan Baladewa. Gitu kan? Bersosok Batara Kresna itu menurut, entah itu menurut versi Buddha ataupun Hindu, mungkin saya keliru ataupun apa. Jadi dalam pembahasannya masing-masing, pemahamannya masing-masing, versinya masing-masing. Karena yang 5 agama ini mengetahui sosok Satria Piningit ini dan ciri-cirinya menurut versinya masing-masing. Dan disitulah nanti di penyaringan itu, di pemilihan itu, yang mana Satria Piningit yang asli. Karena yang asli mempunyai simbol tersendiri, mempunyai ciri tersendiri, mempunyai pemahaman yang berbeda dari yang lain. Dan kalau saya katakan Satria Piningit yang asli adalah yang bisa mengendalikan 4 unsur. Karena Satria yang asli bisa membuat dan bisa menghentikan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena Allah Azza wa Jalla, begitupun dengan para leluhur Nusantara dan gerak alam ini, sudah mempercayakan semuanya kepada sosok Satria ini. Jadi sosok Satria ini bisa menyebutkan, bisa membuat, bisa menggerakkan 4 elemen ini, dan bisa menghentikannya. Nah, ini akan terjadi di seluruh belahan negara ini. Bencana akan melanda. Ibaratkan volume akan ditaikkan, akan dinaikkan, volumenya akan dibesarkan. Tidak ada akan yang mampu yang menghentikannya selain sosok Satria Piningit itu sendiri. Saya meyakini itu semua. Dan kalau menurut penerawangan batin pribadi saya sendiri dan bisikan yang saya dapatkan dari leluhur Nusantara ini, ada kemungkinan besar di awal tahun 2023 ini ataupun di pertengahannya akan muncul dan akan diketahui oleh banyak orang sosok Satria Piningit ini. Ini menurut pemahaman saya yang saya miliki. Percaya atau tidaknya itu saya kembalikan lagi kepada diri sadulur masing-masing. Ini hanya diyakini oleh diri pribadi saya sendiri. Dan saya ingin berpesan, ini mungkin keluar dari pembahasan,
Ini saya cuman ingin berpesan kepada sadulur yang saya hormati dan yang saya percayai dengan segala konten-kontennya, yaitu dengan Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Saya ingin berpesan dalam konten kali ini kepada Bapak Ki Dharma Kunchara. Saya sudah mencoba masuk ke dalam kontennya Bapak Ki Dharma Kunchara, dalam artian dalam komennya, dalam komentarnya, akan tetapi belum ada respon. Mungkin bukan belum ada respon, mungkin ini saking banyaknya komentar di dalam kontennya Bapak Ki Dharma Kunchara, jadi mungkin tidak terlihat satu-satunya. Dan saya pun sudah masuk ke dalam YouTube, ke dalam Facebook ataupun IG-nya Bapak Ki Dharma Kunchara, akan tetapi sampai sekarang belum ada respon sama sekali. Jadi ini keluar dari pembahasan yang tadi ya. Ini saya ingin berpesan sekali. Besar harapan saya ingin bisa ngobrol langsung dengan Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap ataupun Jawa Tengah, baik dengan WA ataupun telepon ataupun secara langsung ingin bertemu, karena ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Ini hal pribadi, tidak bisa saya bukakan dalam konten YouTube ini. Ini pribadi antara saya dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Jadi besar harapan saya ingin bertemu dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Akan tetapi karena jarak yang lumayan cukup jauh antara saya dengan Bapak Ki Dharma Kunchara, yang Bapak Ki Dharma Kunchara bertempatkan di Cilacap di Jawa Tengah, sedangkan saya sendiri bertempatkan di Bandung. Jadi ini menurut saya lumayan cukup jauh dan agak sulit untuk saya bisa datang ke tempat tinggal Bapak Ki Dharma Kunchara. Kenapa? Karena saya hanyalah orang biasa yang sekedar bekerja di pabrik, dan selepas itu hanya seorang buruh tani yang berkebun, cocok tanam biasa, dan bekerja di kuli bangunan. Itulah pribadi diri saya sendiri. Jadi mungkin cukup sulit kalau untuk saya yang pergi ke sana. Akan tetapi senang sekali apabila sosok Bapak Ki Dharma Kunchara bisa datang ke Bandung, ke tempat saya, karena ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan secara pribadi, khususnya antara saya dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Jadi hal pribadi ini hanyalah dalam pembahasan antara saya dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Ini hanyalah bersifat pribadi dalam pembahasan, bukan yang lainnya. Karena saya tidak bisa ceritakan, karena saya tidak bisa jelaskan dalam konten YouTube ini. Ini hanya bisa dijelaskan dengan empat mata antara saya dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Jadi bersifat pribadi itu hanyalah pembahasan yang saya ingin sampaikan dengan Bapak Ki Dharma Kunchara, bukan dalam artian pribadi yang lainnya.
karena tekad saya dalam hati saya ini untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk Ibu Pertiwi ini. Karena saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, saya cinta Ibu Pertiwi ini, dan saya pun prihatin dengan keadaan sekarang ini. Makanya besar harapan saya ingin bertemu dengan Bapak Ki Dharma Kunchara, ingin bertemu langsung, karena ada hal pribadi banyak yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin bicarakan. Akan tetapi di sini saya tidak mengaku-ngaku saya ini sebagai siapa, sebagai sosok siapa. Saya tidak mengaku-ngaku. Karena Bapak Ki Dharma Kunchara bisa melihat diri pribadi saya ini dengan pengetahuannya Bapak Ki Dharma Kunchara, dengan penglihatan batinnya Bapak Ki Dharma Kunchara. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di sini tidak mengaku-ngaku saya sebagai siapa dan sebagai sosok apa, tidak. Karena saya hanyalah manusia biasa yang sama umumnya dengan sadulur-sadulur yang lain. Akan tetapi saya prihatin dengan sebesar-besarnya dengan keadaan yang sekarang ini. Kenapa saya tujukan kepada Bapak Ki Dharma Kunchara, tidak dengan para ahli spiritual yang lainnya, dalam konten-konten YouTube yang lainnya? Karena hanya Bapak Ki Dharma Kunchara yang saya pahami, yang saya mengerti dan setujuan. Jadi besar harapan saya buat Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Entah itu melalui apa, baik dengan melalui media, baik melalui WA ataupun telepon, ataupun bisa langsung bertemu. Ingin sekali saya bertatap muka langsung dengan Bapak Ki Dharma Kunchara. Karena saya katakan ini demi agama, demi bangsa, demi Ibu Pertiwi ini, bukan untuk pribadi diri saya sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pesankan dalam akhir konten ini, khusus buat Bapak Ki Dharma Kunchara yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.